Kita tidak boleh terjebak dalam karakter budaya kemiskinan. Kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai. Made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faraizati Azahra dengan NIM 2407 4160 4630 dan juga rekan-rekan saya. Saya Muhammad Hizam Arafiuli Nawaf dengan NIM 2407 416 04472. Saya Revalina Ica Paramita dengan NIM 2407 41 60 9297. Kami dari program studi S1 Pendidikan IPS Angkatan 2024 Offering A. Dan dari mata kuliah Kajian Kemiskinan dan Perencanaan Sosial. Materi Teori Kemiskinan. Yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Inyoman Ruja SU. Ya, di pertemuan sebelumnya kelompok kami sudah memaparkan materi tentang teori kemiskinan ini. Jadi sebelum kita membahas teori-teori yang akan teman-teman saya juga akan paparkan, kita harus tahu teori itu apa dulu. Jadi teori adalah tafsir untuk menggambarkan sebuah realitas. Jadi teori adalah gagasan yang akan kita pacu untuk melihat realitas di dunia. Namun, teori tidak selalu benar dengan realitas. Makanya, ketika ada teori, kita bandingkan dengan realitas. Maka, apakah itu cocok? Nah, ini jadi tanda tanya. Nah, ini sangat menarik terkait kemiskinan. Teori-teori ini karena mengingat Indonesia yang saat ini juga banyak lika-liku kemiskinan dari waktu ke waktu. Dan marilah kita saksikan pemaparan kami yang kedua, teori-teori kemiskinan. Karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai. Baik, di sini saya akan menjelaskan kemiskinan dari sudut dari teori individual dan kultural. Jadi, teori individual dan kultural ini melihat kemiskinan sebagai hasil dari karakteristik pribadi atau budaya yang dianut oleh individu atau kelompok miskin. Dalam pandangan ini, kemiskinan dianggap sebagai akibat dari sikap rasa malas, rendahnya etnos kerja, dan ketergantungan pada bantuan sosial atau nilai-nilai budaya yang tidak mendukung mobilitas ekonomi. Dan teori ini pertama kali memperkenalkan kemiskinan bukan hanya sekedar kekurangan materi, tetapi melainkan pada pola hidup yang diwariskan antar generasi. Pandangan ini terus dikembangkan oleh para peneliti modern yang menekankan pentingnya perilaku atau keputusan ekonomi mikro masyarakat miskin. Jadi di teori ini merupakan sikap yang selalu bergantung pada bantuan sosial atau kemiskinan antar generasi yang bisa disebut dengan kemiskinan turun-temurun. Kita bisa ambil contoh, banyaknya anak muda yang ingin merantau untuk melanjutkan pendidikan, tetapi orang tua tidak memperbolehkan, itu menyebabkan kemiskinan antar generasi selalu muncul. Mungkin dari saya cukup itu saja, bisa dilanjutkan oleh teman saya Hizam. Ya, terima kasih Mbak Eca pemaparannya tentang teori individual dan kultural. Nah, itu tadi teori pertama. Sekarang kita membahas teori yang kedua, teori struktural. Teori ini memang banyak menggambarkan realitas di Indonesia, bahkan di dunia. Kita mengambil teori dari Galtung tahun 1969, di mana dalam struktural violence theory, ketimpangan struktural itu menciptakan kekerasan yang tidak langsung terhadap kelompok miskin. Nah, pemikiran ini dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas
Thomas Polk dan juga diperkuat dalam studi kontemporer oleh 34 Hickel tahun 2020. Jadi kemiskinan modern itu bukanlah ketidaksengajaan, melainkan ini adalah hasil dari struktur yang salah, sistem yang salah. Jadi intinya struktural ini menyalahkan sistem yang salah. Jadi saya ingin memberikan contoh ya bagaimana struktural ini sangat berpengaruh dengan kemiskinan. Kita ambil contoh di tahun 2023 bulan November waktu itu, ketika Pak Jokowi punya gagasan IKN, membangun IKN, lalu secara tidak langsung dia membebani APBN, dia peras oligarki untuk membayar itu, dan pada saat yang sama orang di Nusa Tenggara Timur dia merobek perutnya karena tidak bisa makan. Tidak ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Dan bengisan mana dengan Pak Harto? Itu bagaimana menurut kalian? 2023 IKN dengan memaksakan APBN, lalu pada saat yang sama ada orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Ini karena struktural yang tadi. Makanya teori ini memang banyak relate di Indonesia. Ini penting, kita harus punya pemahaman bagaimana struktural ini sangat berpengaruh, the big influence for the people, untuk masyarakat. Maka dari itu saya ingin menjelaskan ini memang bukan membenci pemerintah, tapi untuk bagaimana sikap kritis kita untuk mengkritik semua kebijakan yang salah agar menghindari ketimpangan yang terjadi. Maka dari itu yaitu contoh dari teori struktural tadi saya contohkan IKN tadi. Lalu tanpa lama-lama kita langsung geser saja ke teori selanjutnya, yaitu teori sistem dunia dan ketergantungan. Silakan Mbak Farah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori sistem dunia dan ketergantungan. Nah, teori ini tuh menyoroti hubungan antara negara miskin atau negara berkembang dengan negara kaya ataupun negara maju. Nah, berakar dari pendekatan world system theory oleh Immanuel Wallerstein yang menyatakan bahwasanya kemiskinan di negara berkembang adalah konsekuensi dari posisi subordinat dalam sistem ekonomi global. Nah, teori ketergantungan ini menegaskan bahwasanya negara-negara miskin itu akan terus bergantung pada negara kaya, baik secara perdagangan internasional, hutang piutang, ataupun eksploitasi tenaga kerja ataupun sumber daya alam. Nah, adapun dampak dari ketergantungan negara berkembang dengan negara maju, itu yang pertama yaitu ketimpangan ekonomi yang akan semakin meningkat. Lalu yang kedua yaitu berkurangnya kemandirian ekonomi dari negara berkembang itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu krisis berulang atau bertambahnya penduduk miskin di negara berkembang. Contoh kasusnya nih seperti ketergantungan teknologi negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat. Nah, ketergantungan itu dimulai sejak pada masa era reformasi, yaitu akhir dari 1990-an, di mana sekitar 70% perangkat lunak ataupun perangkat keras dari perusahaan yang digunakan oleh sektor-sektor pemerintah, bisnis ataupun pendidikan, itu semua berasal dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi mengenai teori sistem dunia dan juga ketergantungan. Mungkin selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh rekan saya, Hizam. Saya persilakan. Masuk ya. Oke. Ya, jadi memang
kemiskinan itu kompleks. Jadi tidak hanya dari faktor ekonomi saja. Tadi ada kultural, ada struktural, ada teori ketergantungan. Dan ketiganya itu memang saling berkaitan di kehidupan kita. Maka dari kemiskinan itu bisa terjadi mungkin karena ada 3 teori tadi. Sebenarnya banyak teori, cuman kami hanya menjelaskan 3 saja sesuai dengan bab 3. Jadi struktural karena sistem, kultural karena budaya, dan ketergantungan itu karena posisi dunia berkembang dengan negara dunia ketiga dengan negara maju. Nah, jadi itu dari kelompok kami. Mungkin teman-teman saya bisa maju untuk closing statement. Ya, jadi itu materi dari kami. Bagaimana teori-teori ini penting ya. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk semua. Jika ada salah kami mohon maaf. Saya Muhammad Hizam Arafi Yurinawaf undur diri, dan Saya Farah Izati Azhara pamit undur diri. Saya Revalina Isya Paramita pamit undur diri. terima kasih dan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.